Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardi Nulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita merawat suatu hubungan yang lagi LDRan. Nah, kalau pada sekarang kita masih status pacaran ataupun udah tunangan ya, namun pasangan kita jauh dengan dia ataupun mungkin dia di kota lain, kita juga di tempat kita sendiri saat ini, ataupun dia melanjutkan studinya dan gara-gara itu kita LDRan bersama-sama dengan dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengupas 4 poin bagaimana kita merawat hubungan yang LDRan sehingga kita sampai dengan cita-cita kita bersama-sama dengan dia. Yang pertama adalah jangan sering berburuk sangka. Nah, ini memang menjadi problem bagi kita yang lagi menjalankan suatu hubungan yang LDRan karena kita sering berpikir negatif terhadap pasangan kita. Jangankan LDRan, ketika pasangan kita aja pamitan ataupun ini izin keluar sama kita, namun tidak bersama-sama dengan kita, dia bersama-sama dengan orang lain, kita udah berpikir negatif gitu ya. Apalagi kalau dia jalan bersama-sama teman-temannya cewek. Bagaimana nih pikiran kita? Ayo tebak, bagaimana pikiran menanggapi hal itu? Tentunya kita berpikir negatif lebih kebanyakan ya. Kita berpikir bahwa dia gini pastinya, dia cari waktu kalau nggak ada saya nih pastinya. Nah, jangan kita berpikir hal itu. Kalau kita terus-menerus berpikir buruk terhadap dia, kita berpikir bahwa dia tidak bisa menjaga diri, dia pasti cari cewek lain, dia pasti cari cowok lain di sana. Jangan terlalu berpikir seperti itu karena di setiap menjalankan hubungan kita berpikir negatif terus terhadap pasangan kita. Kalau dia sedang jauh di sana, kalau dia tidak bersama-sama dengan kita udah beberapa tahun, ya yakini aja, berpikir hal yang baik sehingga nanti itu juga yang terjadi. Nah, yang kedua adalah harus memiliki keyakinan bahwa jarak jauh adalah hanya sementara. Udah bertahun-tahun LDRan bersama dia, namun ketika kita mempunyai pikiran bahwa jarak hanya sementara, pastinya kita bisa menjalaninya walaupun udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, pastinya terasa begitu cepat. Nah, kenapa kita harus mengubahkan hal ini? Kenapa kita harus memiliki keyakinan bahwa jarak jauh hanya sementara? Karena kalau kita tidak semangat, maka kita akan down terus. Kita memikirkan dia dan pikiran kita yang tadi berpikir buruk terhadap dia. Nah, kita harus perbaiki hal ini, memiliki keyakinan bahwa jarak jauh adalah hanya sementara. Walaupun kita menyadari bertahun-tahun itu pastinya lama. Tapi kalau di pikiran kita, karena sudah memiliki keyakinan yang tadi, nah makanya kita bibit yang namanya jarak jauh itu hanyalah sementara. Dengan itu kita dapat menjalankan prosesnya walaupun udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita bisa menjalankannya dengan baik. Pastinya dengan kita berpikir positif seperti itu pasti akan terjadi juga, dijalankan dengan begitu cepat dan kita tidak merasakan percepatan waktu berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi bersama-sama dengan dia. Yang ketiga adalah selalu memikirkan hal yang dapat dilakukan bersama-sama. Apa sih yang dapat dilakukan bersama-sama sementara saat sekarang kita jarak jauh? Nah, yang kita pikirkan harus sama-sama. Misalkan hari ini saya kangen loh sama kamu. Dan begitu juga sebaliknya dia mengatakan hal tersebut. Nah, dengan itu kita merasakan ikon kontak hati kita itu sama gitu ya. Sama dengan dia juga merasakan kangen terhadap saya walaupun jarak jauh, tapi kita merasakannya bersama-sama. Itu menandakan bahwa searah dan sepemikiran. Nah, dengan itu kita bisa membibit hubungan yang baik. Kita bisa merasakan apa tujuan yang sama-sama ke depannya, merasakan hal yang sama, pemikiran yang sama. Apalagi kalau misalkan bangunnya sama, makannya juga sama, dibuat. Kita harus membuat hal itu. Kenapa? Kita lebih semangat kalau kita membuat hal tersebut. Misalkan kita menentukan jam ini kita udah bangun ya, walaupun udah jarak jauh. Nah, disitulah kita bisa belajar bersama-sama walaupun secara jauh tapi udah banyak kesamaannya. Nah, yang keempat adalah jalin hubungan komunikasi secara rutin. Dengan jarak jauh, seringkali kita berpikir mengabaikan, memberikan suatu komunikasi terhadap pasangan kita ataupun karena kesibukan kita. It's okay kalau benar-benar sibuk gitu ya. Namun kalau realitanya hanya dengan kesibukan pribadi yang kurang efektif,
namun kita tidak memberikan kabar, kita tidak berkomunikasi terhadap pasangan kita. Dan jangan juga memberikan kabar yang berlebihan gitu. Udah 1 menit udah kasih, 1 menit udah kasih gitu. Nah, kita harus memberikan kabar. Kenapa kita harus membutuhkan kabar dari pasangan kita? Karena dengan komunikasi yang rutin, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi terhadap dia, dan komunikasi makin oke, makin karib adanya hubungan dengan dia. Dengan itu kita dapat mengetahui antar satu dengan yang lain. Kita dapat mengetahui apa aktivitas dia, kita dapat mengetahui dia lagi apa sekarang dengan adanya komunikasi. Namun, ketika tidak ada komunikasi terhadap dia, kita tidak memberikan kabar terhadap dia, maka bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi terhadap dia, apa yang sedang dia alami saat ini. Misalkan kita bersama-sama dengan pasangan kita saat ini, namun kita tidak menjalin hubungan yang baik secara berkomunikasi terhadap dia secara selalu. Namun kita tidak menjalankan komunikasi selama seminggu terhadap dia, apa yang terjadi? Dibanding dengan ada teman kita yang lawan jenis sama kita menjalin hubungan komunikasi sama dia seminggu terus-menerus. Mana yang lebih bagus? Pastinya ketika kita membangun komunikasi terus-menerus, itulah di situ ada hubungan yang lebih erat, bahkan lebih karib lagi gitu. Nah, ini menandakan bahwa sangat penting sekali kita menjalin hubungan komunikasi yang baik terhadap pasangan kita. Kita jangan sampai putus komunikasi, bangun komunikasi yang rutin. Setiap pagi kasih tahu, halo selamat pagi, halo pagi, beb, pagi sayang. Nah gitu, kita harus memberikan komunikasi supaya hubungan kita selalu ada kabar di antara kita. Jangan sampai kita tidak ada kabarnya, jangan sampai 1 kali seminggu baru kita kasih kabar. Dia cari orang lain nanti ya. Ketika dia udah sepi di WhatsApp-nya, makanya dia cari peluang lain gitu. Jangan sampai kita berikan peluang orang lain terhadap pasangan kita. Bagaimana maksudnya peluang? Ketika kita tidak memberikan komunikasi seperti tadi.